Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ernika Simangunsong, dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke peluang bagian pertama. Adapun topik pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah kaidah pencacahan untuk filling slot. Baiklah anak sekalian, semoga penjelasan, contoh soal dan penyelesaian yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu filling slot, permutasi, dan kombinasi. Nah, sebelum kita membahas bagian-bagian dari kaidah pencacahan itu tersendiri, kita harus tahu bahwa sebenarnya kaidah pencacahan itu apa definisinya. Oke? Nah, kaidah pencacahan itu seperti yang sudah ada di layar gadgetmu adalah suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Oke? Jadi cara untuk menghitung ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi dalam satu konteks percobaan atau eksperimen yang dilakukan. Nah, percobaan itu banyak konteksnya, ya. Banyak konteksnya, boleh saja pemilihan ketua OSIS, sekretaris bendahara, boleh saja penyusunan angka dan lain sebagainya. Oke, nah untuk kaidah pencatatan itu sendiri, salah satu diantaranya adalah filling slots atau aturan pengisian tempat. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, untuk filling slot itu sendiri ada dua variasinya, ada dua kategorinya. Kategori yang pertama apabila aturan pengisiannya itu tidak ada unsur yang berulang. Atau yang kedua, kaidah penyusunan filling slot itu dengan ada unsur yang berulang gitu ya. Oke. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas aturan pengisian tempat kosong atau filling slot ini khusus untuk yang tidak ada unsurnya berulang. Artinya yang sudah kita pakai, yang sudah kita pilih di slot pertama itu tidak kita ikutkan lagi untuk pemilihan di slot kedua dan seterusnya gitu. Baik, satu lagi tambahan yang perlu kita ketahui sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu mengenai kaidah perkalian. Oke. Kaidah perkalian. Kaidah perkalian itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda, kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara yang berbeda, dan seterusnya. Jadi ada rangkaian, ada beberapa rangkaian kejadian gitu ya, ada beberapa rangkaian eksperimen. Nah, seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 cara yang berbeda. Jadi banyaknya nanti total eksperimennya adalah banyaknya kejadian pertama dikali banyaknya kejadian kedua kali banyaknya kejadian ketiga dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal supaya langsung paham apa yang dimaksud dengan definisi-definisi yang sudah kita bahas. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Untuk filling slot atau aturan pengisian tempat kosong. Oke, soal yang pertama. Soal yang pertama, nah, jika tidak ada unsur yang berulang, untuk filling slot yang tidak ada unsur berulang, maka ada tekniknya, yaitu satu slot untuk satu pilihan. Nah, arti dari satu slot untuk satu pilihan ini adalah pilih yang sudah terpilih di slot pertama itu sudah tidak kita ikutkan lagi untuk pemilihan di slot yang berikutnya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Ani, Budi, Caca, Doni, Eka, Ferry. Berarti ada 6 siswa. Adalah calon untuk ketua, sekretaris, dan bendahara OSIS. Nah, tentukan banyak cara untuk memilih ketiga formasi tersebut jika tidak ada siswa yang memiliki jabatan yang rangkap. Artinya,
Kalau sudah terpilih sebagai ketua OSIS, maka dia tidak boleh lagi dipilih untuk menjadi untuk menjadi wakil ketua. Kalau sudah terpilih menjadi wakil ketua, maka tidak boleh lagi terpilih menjadi sekretaris. Contoh begini, tadi ada 6 orang ya, ada Ani, Budi, Caca, Doni, Eka, dan Ferry. Andaikan si Ani sudah terpilih menjadi ketua OSIS, berarti yang calon untuk sekretaris sekarang tinggal 5 orang, karena satu sudah menjadi ketua. Nah, terpilih sekretaris berarti ada 4 calon yang harus kita pilih untuk bendahara. Nah, itu artinya bahwa tidak ada siswa yang memiliki jabatan yang rangkap. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat. Ada 6 calon ketua, yaitu Ani, Budi, Caca, Doni, Eka, dan Ferry. Ada 6. Oke, berarti banyaknya calon untuk menjadi ketua itu ada sebanyak 6 siswa. Oke. Nah, terpilih 1 orang menjadi ketua. Berarti pilihan untuk sekretaris, untuk di slot sekretaris atau slot kedua ini berarti pilihannya tinggal 5 orang. Berkurang 1 karena sudah terpilih ketuanya. Oke, terpilih 1 sekretaris. Maka tinggal 4 calon lagi yang akan dipilih untuk menjadi bendahara. Jadi dia berkurang 1 ya. Slot pertama 6 pilihannya, terpilih 1 sisanya 5. Terpilih sekretaris, maka sisanya 4 untuk di slot berikutnya. Nah, berarti banyaknya cara pemilihan adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Begitu dia. Jadi ingat ya, 1 slot untuk 1 yang terpilih jika tidak ada unsur yang berulang. Kita lanjut contoh yang kedua. Bagaimana untuk kasus yang sama tetapi kategorinya jika ketuanya harus laki-laki? Ada kategori ketua harus laki-laki. Nah, sekarang kita lihat dari ke-6 calon yang sudah ada tadi. Dari 6 calon itu ada berapa banyak siswa laki-lakinya? Nah, kalau kita lihat dari namanya, boleh kita buat ya, boleh kita kategorikan bahwa Budi, Doni, dan Ferry. Budi, Doni, dan Ferry itu laki-laki. Berarti untuk pemilihan ketua berarti ada sebanyak 3. Karena apa? Karena laki-lakinya ada 3. Oke. Nah, dari 3 orang laki-laki ini yang terpilih menjadi ketua kan hanya 1. Oke. Yang terpilih menjadi ketua hanya 1, berarti sisanya 2 lagi. 2 laki-laki ditambah 3 perempuan. Oke, berarti untuk sekretaris itu ada sebanyak 5 pilihan. Itu ya. Nah, kemudian untuk sekretaris terpilih 1 orang, sehingga sisa siswa yang kita pilih untuk menjadi bendahara ada sebanyak 4 siswa lagi. Sehingga banyaknya pemilihan adalah 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60 cara. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Bagaimana jika pemilihannya sekretarisnya harus perempuan? Oke, sekretaris harus perempuan. Nah, kalau kita lihat slotnya, slot ketua, slot sekretaris, dan slot bendahara. Karena kategorinya sekretaris, maka yang pertama kita isi adalah slot sekretarisnya atau slot keduanya. Oke, dari contoh soal tadi, dari 6 orang siswa itu ada 3 perempuan, yaitu Ani, Caca, dan Eka. Nah, berarti untuk sekretaris itu pilihannya ada sebanyak 3. Nah, pilihannya 3, tapi yang terpilih menjadi sekretaris hanya 1 orang. Berarti ada 2 pilihan untuk perempuan yang tidak kita ikutkan di sekretaris itu. Jadi 2 tambah 3 orang laki-laki berarti ada 5 orang lagi. Nah, 5 orang ini boleh menjadi kandidat ketua. Oke, kemudian setelah terpilih ketua, maka sisa
kandidat yang kita pilih untuk bendahara ada sebanyak 4 siswa lagi. Sehingga banyak cara pemilihannya adalah 5 kali 3 kali 4, berarti sebanyak 60 cara. Gitu. Contoh yang berikutnya, masih soal yang sama tetapi kategorinya. Tentukan banyaknya pilihan jika Budi harus menjadi ketua. Jadi sudah ada ketentuan. Ketua dari 6 calon siswa itu sudah terpilih, yaitu harus si Budi. Maka di slot ketua ini boleh kita tulis 1. Pilihannya hanya 1, yaitu si Budi. Sehingga untuk calon sekretaris ada sebanyak 5 lagi. Terpilih 1 sekretaris. Berarti sisa pilihan untuk bendahara ada sebanyak 4 siswa lagi. Sehingga banyaknya cara pemilihan adalah 1 kali 5 kali 4. 1 kali 5 kali 4 berarti ada sebanyak 20 cara. Oke, kategori berikutnya, banyak pemilihan jika Ferry. Jika Ferry tidak boleh menjadi, ini kita ganti saja, bukan wakil ketua, kita ganti menjadi sekretaris. Ada kategori bahwa si Ferry tidak boleh menjadi sekretaris. Oke, kita mulai isi di slot sekretarisnya. Oke, ada 6 siswa, tetapi si Ferry tidak boleh diikutkan di salah satu kategori. Sehingga untuk pemilihan sekretaris itu yang awalnya itu harus 6, tetapi karena Ferry tidak boleh ikut, maka untuk sekretaris kita isi slotnya ada sebanyak 5. Nah, untuk pemilihan ketua sekarang, untuk pemilihan ketua. Oke. Pemilihan sekretaris itu ada calonnya ada sebanyak 5, terpilih 1 tinggal 4. Oke ya. Nah, tinggal 4. Nah, untuk ketua, maka Ferry boleh ikut di dalamnya, boleh ikut dicalonkan. Sehingga untuk di slot yang pertama itu ada sebanyak 5. Kemudian, untuk bendahara. Untuk di slot bendahara, pilihan ketua itu ada sebanyak 5, yang terpilih hanya 1, maka sisanya ada sebanyak 4 kandidat lagi. Sehingga banyak cara pemilihannya adalah 5 kali 5 kali 4 sama dengan 100 cara yang berbeda. Gitu deh ya. Jadi saya ulangi untuk yang terakhir ini, Ferry tidak boleh menjadi sekretaris. Oke, langsung kita isi slot sekretaris. Yang notabene-nya harus 6, tetapi karena ada syarat 1 orang tidak boleh, maka banyak pilihan sekretaris itu adalah 5. Oke. Nah, untuk kita lanjut ke slot ketua, nah, si Ferry hanya tidak boleh di slot sekretaris. Tapi untuk di ketua, boleh dicalonkan. Sehingga sisa sekretaris tadi 4, tambah si Ferry, maka jadi 5 untuk pemilihan ketua. Dan untuk bendahara, tinggal 4. Sehingga banyak caranya adalah 100. Oke, demikianlah kaidah pencacahan khusus untuk filling slots atau aturan pengisian tempat kosong yang kategorinya adalah tidak ada unsur yang berulang, di mana yang sudah kita pilih di slot pertama itu tidak boleh lagi kita pakai di slot-slot yang berikutnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat bermakna dan membantu kamu dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan filling slots. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan